Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan masuk dalam segmen Hikmah Siang. Di mana pemirsa, tahapan Pilkada 2024 mulai berjalan dan media sosial menjadi salah satu platform yang seringkali digunakan untuk menginformasikan kegiatan kampanye dan menyampaikan visi misi secara efektif dan efisien. Lalu bagaimana cara kita mengetahui sosok calon kepala daerah yang tepat di tengah upaya pencitraan? Ustadz Dindin Ridwanuddin sekaligus dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Syarif Hidayatullah akan memaparkannya untuk Anda dalam segmen Hikmah Siang. Menuju Pilkada Serentak 2024, para calon kepala daerah saat ini sudah melakukan sosialisasi dan menebar janji-janji manis apabila dirinya terpilih sebagai kepala daerah. Saat ini media sosial menjadi sarana untuk memperlihatkan citra positif dari sosok calon kepala daerah. Inilah yang menjadi perhatian bagaimana masyarakat nantinya dapat memilih sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Kami akan membahasnya dalam pandangan Islam dengan dosen Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah, Ustadz Dindin Ridwanuddin. Pak Ustadz, ini bagaimana sih masyarakat dapat memilih, memfilter sosok pemimpin yang amanah dan juga bertanggung jawab? Karena kalau kita lihat sekarang ini di media sosial banyak sekali pencitraan sisi-sisi positif dari calon kepala daerah. Gimana nih Pak Ustadz? Kita melihat dari sudut pandang agama dulu ya, tidak apa-apa. Kita memotret dari sudut pandang agama. Sebenarnya begini, kalau kita merujuk kepada filosof Imam Al-Ghazali, beliau itu mengatakan begini, untuk melihat citra orang itu dari dua hal penting. Pertama dari pribadinya dia, kemudian agamanya dia, gitu kan. Pribadinya dia, kemudian agamanya dia, itu dua poin yang bisa menjadi referensi kita dalam menentukan siapa sih yang layak untuk menjadi perwakilan kita atau menjadi pimpinan kita di masa yang akan datang, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita merujuk dari Al-Quran gitu ya, nah, agar kita bisa memastikan bahwa pilihan kita tidak salah gitu ya, dalam konteks supaya kita tidak menjadi pemilih yang pragmatis gitu kan, karena iming-iming money politik dan sebagainya. Kalau kita merujuk dari surat Al-Maidah ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Mohon izin kalau saya ingin mengelaborasi ayat ini gitu ya, terkait dengan ayat ini memberikan gambaran kita bagaimana supaya kita itu memastikan citra yang baik itu gitu ya, citra terbaik untuk kita pilih itu betul-betul pimpinan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi agama memandu itu. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bagaimana profil pimpinan. Pertama, dia itu harus yang beriman kepada Allah. Beriman dalam hal ini konteksnya adalah dalam konteks keagamaan dia itu memang orang yang taat begitu, sesuai melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu menjadi satu hal yang menjadi referensi. Nah, tentunya kita tidak ketika melihatnya itu, kalau tadi konteksnya berkaitan dengan aspek medsos, kan pencitraan dalam medsos dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat juga dia kan orang ketika melakukan sesuatu itu untuk efek citra dengan efek yang dia sebenarnya itu kan berbeda gitu ya. Nah, kita sebagai pemilih yang terbaik maka harus bisa melihat kepada kesehariannya dia. Emang apakah itu hanya pencitraan atau memang dia itu seorang yang benar-benar keberagamaannya bagus. Apapun itu agamanya dalam konteks ini, cuman betul-betul kalau Imam Ghazali mengatakan agama memandu kita, memang betul gitu ya. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita referensikan supaya kita menjadi pemilih yang cerdas adalah memastikan ketika dia itu adalah orang yang yuqimunas shalat. Poin kedua itu yuqimunas shalat, artinya itu mendirikan sholat. Dalam makna yang lebih luas adalah dia selalu berperilaku atau mengerjakan kebaikan-kebaikan.
melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau konteksnya sholat secara spesifik kan melaksanakan rutinitas sholat misalnya 5 waktu dalam sehari dan sholat sunnah yang lainnya gitu ya. Cuman dalam konteks luas artinya itu sholat itu mengerjakan sesuatu kebaikan-kebaikan secara konsisten. Artinya profil yang kedua harus kita pastikan, lihat dari profil calon yang kita pilih itu, pastikan dia itu selalu konsisten melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya wa yu'tunaz zakat. Dia itu profil yang dermawan. Nah, dalam konteks ini jangan sampai kita secara sempit memaknai dermawan itu dia orang hanya ngasih materi saja dalam bentuk uang segala macam gitu. Ternyata dalam dermawan ini artinya itu dia memberikan apa yang dia punya, dari materinya, dari ilmunya gitu kan. Dia selalu berbagi. Dia bersedia untuk mendonasikan apa yang dia punya dari pengetahuannya, dari materinya untuk orang yang membutuhkan, untuk orang lain yang membutuhkan. Itu profil yang ketiga. Kita lihat apakah di antara calon-calon pilkada itu pimpinan yang ikut pilkada itu punya profil itu atau tidak. Kemudian yang keempatnya warraqiun, ya, wahum raqiun. Wahum raqiun artinya apa? Yang ruku. Yang ruku itu maksudnya apa? Yang taat terhadap peraturan. Hakikatnya begini, ketika kepala daerah itu dia menjadi kepala daerah, pastikan kita itu melihat rekodnya dia, ketaatan dia terhadap perundang-undangan gitu ya, terhadap peraturan-peraturan. Maksud dari ini, dari ayat ini begitu, memastikan ketika orang itu betul-betul baik, maka dia itu pasti dalam segala melaksanakan aktivitas, baik itu dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks yang lain itu dia pasti merujuk kepada perundang-undangan, peraturan-peraturan. Jadi 4 hal tadi itu ayat ini bisa memandu kita, memastikan secara keberagamannya dia itu memang baik sekali. Kemudian dalam konteks bersosial, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, dia tetap konsisten. Kemudian dia seorang yang dermawan dalam konteks yang sangat luas gitu ya. Kemudian juga dia seorang profil yang taat terhadap aturan-aturan. Dia berperilaku atas aturan yang ada. Demikian. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran ini juga sudah memberikan pedoman ya Pak Ustadz ya, terkait sosok-sosok pemimpin yang memang nantinya akan amanah gitu ya. Tapi Pak Ustadz, gimana sih selain mengukur sosok calon yang amanah, bagaimana nih kita sebagai masyarakat dapat mengukur probabilitas ataupun peluang nih Pak Ustadz, apabila sebenarnya calon kepala daerah ini beneran bisa nggak memenuhi janji-janji manisnya pada saat nanti menjabat gitu Pak Ustadz? Oh, baik. Saya akan mereferensi satu hadis Rasul dan satu pendapat dari Maxwell. Ya. Hadis Rasul itu begini. Ketika kita akan memilih pimpinan, pastikan adalah orang yang kita cintai dan dia cinta kepada kita. Artinya cinta kepada masyarakatnya. Rasulullah kemudian mengatakan, jangan sekali-kali kita memilih orang yang kita tidak suka dan dia juga tidak suka kepada kita. Nah, artinya itu poin pentingnya itu bagaimana dia kita pilih sementara dia tidak paham tentang kita. Gitu kan? Maksudnya itu lebih luasnya bagaimana dia akan kita pilih sementara dia sendiri tidak punya pemahaman tentang masyarakatnya, gitu ya. Dan kemudian kalau Maxwell itu mengatakan begini, a leader is one who knows the way. Yang namanya pimpinan itu adalah orang yang tahu jalan. Kemudian shows the way, artinya memperlihatkan jalannya mana, udah tahu, kemudian dia arahkan. Kemudian yang berikutnya adalah goes the way, bagaimana cara melewatinya. Dalam konteks yang ditanyakan tadi, artinya untuk memastikan probabilitas kita itu betul-betul antara apa yang dia sampaikan, janjikan gitu ya, terkait dengan apa yang dia janjikan, apakah terrealisasi atau tidak gitu kan. Nah, bisa kita lihat dari sebenarnya Maxwell itu memberikan panduan kepada kita, seorang pimpinan harus memiliki visi misi yang baik. Visi misi yang baik itu, nah, berkaitan itu akan dapat menjadi rujukan untuk kita, untuk masyarakat, untuk memastikan bahwa apa yang dijanjikan itu bisa kita tagihkan. Visi misi kan memandu kepada program gitu ya, dan program itu dipastikan harus terukur ya.
Nah, ketika program itu misalnya mau betul-betul untuk kemasyarakatan, kemaslahatan umat secara umum gitu kan. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, maka visi misi itulah menjadi rujukan kita. Dan oleh karena itu, kita sebagai pemilih memang penting untuk memahami terkait dengan setiap visi misi dari setiap calon yang akan kita pilih lah gitu. Nah, Pak Ustadz, di balik paslon-paslon calon kepala daerah ini kan pasti ada tokoh-tokoh ataupun sosok pihak-pihak yang ada di belakangnya nih Pak Ustadz. Seberapa penting sih Pak Ustadz kita itu tahu siapa sosok yang ada di belakang calon kepala daerah ini dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 ini Pak Ustadz? Oke, terkait memahami siapa yang mengusung gitu ya, siapa orang di belakang itu perlu, sangat penting itu. Sangat penting untuk kita sebagai warga negara yang baik memahami siapa di balik orang yang kita pilih ini. Yang akan kita pilih itu perlu kita pahami bersama gitu. Karena bagaimanapun nanti sebenarnya berkaitan dengan konteks tadi visi misi tadi itu. Ya, ketika visi misi itu konteksnya adalah untuk sosial kemasyarakatan, untuk kemaslahatan umat, maka otomatis orang-orang yang di belakang itu pasti orang-orang baik gitu. Orang baik karena dia akan membuat satu program yang memang untuk disiapkan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu ya. Nah, kalaupun kita tadi pentingnya membaca visi misi itu, ketika visi misinya kita tidak pahami, tidak pelajari, asal pilih gitu ya, bisa jadi si program itu memang sebenarnya untuk kepentingan siapa di balik itu. Nah, pemahaman kita terhadap orang-orang itu perlu. Dan kemudian ingin saya sedikit perluas ya terkait dengan fakta ya, temuan dari ICW, kemudian temuan dari KPK, bahwa ternyata yang namanya kepala daerah untuk level kabupaten kota itu ternyata untuk biayanya saja membutuhkan minimal 20-30 miliar gitu ya untuk levelnya kabupaten dan kota gitu ya. Kalau levelnya pada provinsi itu sampai 100 miliar. Artinya kalau saya mencalonkan sebagai kepala daerah di tingkat kota, minimal saya harus punya 20-30 miliar untuk pembiayaan selama kegiatan kampanye dan sebagainya. Faktanya misalnya saya secara LHKPN, laporan kekayaan negara itu 1 miliar itu gak punya gitu. Dari mana itu angka-angka itu? Nah, oke, misalnya datangnya itu dari donasi-donasi dari orang-orang di belakang. Nah, terkait dengan pemahaman kita dengan siapa yang di belakang itu memang penting. Jangan sampai kita melihat orang yang di belakang itu emang menitipkan uangnya untuk membantu dia lancar dalam pilkada itu, kemudian itu justru menjadi bahannya kapan ini dikembalikan, kapan lebihnya. Dan itu ternyata ICW membuktikan besarnya biaya untuk pilkada yang dalam konteks bisa jadi gitu ya, itu merupakan bentuk dari titipan-titipan itu dari orang-orang di belakangnya itu ternyata menjadikan pimpinan daerah ketika sudah dipilih itu berprofil koruptif gitu ya, memanfaatkan apa otoritas yang dia punya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Oleh karena itu konteksnya perlu kita sangat memahami siapa orang, siapa kelompok di belakang pengusung para calon kepala daerah tersebut. Demikian pembahasan kami terkait bagaimana masyarakat untuk memilih sosok calon pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dengan Ustadz Dindin Ridwanuddin, yang dimana ternyata dalam Al-Quran ini sudah dituliskan pedoman-pedoman seperti apa para masyarakat dapat dapat memilih calon pemimpin kita ke depannya. Dari Tangerang, Banten, Sarah Rohendi, Suaritiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.